Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asta'inu ala umuri dunya wa din. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Habib, dalam kesempatan yang sudah berapa lama dulu sebelumnya kita setelah dawaman Auratul Fadilatul Kubro, kita lanjutkan dengan kajian tentang apa yang harus kita gali lagi mengenai ilmu Allah di channel Nurjati Al Kubro. Hikmatnya ngaji sambil ngopi, Bi. Kalau terlalu serius katanya nanti masuknya juga nggak serius gitu, Bi. Yang sebelumnya mungkin mengenai Adam dan Hawa. Iya, betul. Belum kelar gitu. Belum kelar ini. Dan mungkin dalam kesempatan yang cerah ini kita melanjutkan hal tersebut lebih. Fadhol. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sama-sama kami hormati, kami muliakan segenap jamaah Majelis Zikir Nurjati Al Kubro dan saudara-saudaraku, para ikhwan pemirsa channel Nurjati Al Kubro dalam kajian Qopiah Sufi, nikmatnya ngaji sambil ngopi. Kenapa kita punya jargon Qopiah Sufi, Kang? Nikmatnya ngaji sambil ngopi. Biar jangan kebangetan tegang. Makanya itu. Kalau tegang-tegang mau mana? Karena pembahasannya udah tegang. Ya kan gitu ya. Jadi kita bawa santai, bawa rileks ya. Jadi ketika kita santai, rileks, pikiran tenang, maka pengetahuan baru dari Allah akan mudah masuk. Amin, amin, ya, amin, amin. Ke dalam hati dan pikiran kita. Kan gitu. Ya memang dalam kajian itu banyak problematika, kan gitu ya. Akan tetapi mana yang berdasarkan daripada Al-Quran maupun hadis Rasulullah, gitu Kang ya. Gimana Kang, gimana kabar, sehat ya? Alhamdulillah ini. Alhamdulillah, Khalik sehat ya. Alhamdulillah, wa syukurillah. Ya ada sekian nama juga kan. Terakhir kita sama-sama membahas kajian Adam dan Hawa. Rasanya kita menjawab kajian daripada Kiai Haji Nur Ihya terakhir kemarin kan. Ya, mudah-mudahan itu bisa memberikan jawaban. Itu pun kalau diterima, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena ya pemikiran manusia itu kan berbeda-beda. Yang terpenting adalah ya kita harus berdasarkan Al-Quran, gitu kan ya. Nah terakhir kajian daripada manusia pertama yang disebut Adam dan Hawa sudah sampai dia menjadi manusia, kan gitu ya, sudah hidup. Jadi terakhir kita sudah bahas tentang pohon yang dilarang sama buah khuldi kan ya. Sudah dijelaskan itu. Jadi kalau para pemirsa yang penasaran tentang pohon yang dilarang yang didekati oleh Adam dan buah khuldi, ya silakan saksikan kajian yang sebelumnya Kang, gitu ya. Karena sekarang ini yang akan kita bahas adalah bagaimana proses kehidupannya, gitu ya. Kalau kemarin proses penciptaan sampai dihidupkan. Nah sekarang ini adalah yang kita kaji bagaimana proses kehidupannya Adam itu sendiri, gitu ya. Dan kita jelaskan secara universal saja ya. Jadi tidak sangat mendetail enggak.
Yang pasti semuanya berdasarkan Al-Quran dan kita mengkajinya menggunakan dengan akal pikiran kita. Ya. Sehingga segala sesuatu yang kita jelaskan semuanya masuk akal logika manusia. Ya. Ketika Adam hidup, ya, dihidupkan oleh Allah, Adam dan Hawa, bagaimanakah proses kehidupannya? Lalu apakah Adam itu bisa disebut manusia primitif ataukah manusia purba, kan gitu? Ya. Apakah hubungan Adam dengan manusia purba atau yang disebut dengan manusia primitif? Setuju nggak sih kan gitu ya? Kalau Adam disebut manusia purba kan? Ya. Masalahnya selama ini kebanyakan daripada kita ini tidak terima kalau Adam itu disebut manusia purba, gitu ya. Ya. Nah sekarang coba kita cross check di dalam Al-Quran. Ya, kita harus memahami proses kehidupan Adam. Pertama, dari segi fashionnya, dia pakai bajunya bagaimana. Ya. Kedua, bahasanya, bahasa apa. Ketiga, tempat tinggalnya di mana. 3 aspek dulu nih yang kita kaji sekarang. Kan gitu ya. Pertama, coba kita pikirkan, kita kaji bagaimanakah fashionnya Adam dan Hawa setelah diciptakan oleh Allah. Jadi boleh disimak di dalam surat Toha ayat 121. Di mana keterangannya di dalam Al-Quran yang artinya, lalu mereka berdua memakannya, makan buah kulit ya. Sehingga tampaklah oleh keduanya aurat mereka, hidup mereka ya, gitu ya. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Ya. Kita sudah mendapatkan informasi dari Allah bahwa pakaian yang pertama kali digunakan oleh manusia pertama yang disebut Adam dan Hawa yaitu dari daun. Ini pakaian pertama. Jadi sebelumnya dia tidak berpakaian. Ya. Sebelumnya dia tidak berpakaian. Mulai ada timbul rasa malu. Nampaklah aurat mereka. Ya. Mulai timbul rasa malu. Itu naluri manusia. Ya. Maka ketika timbul rasa malu, ketika ada rasa dalam dirinya seperti rasa dingin, kan gitu ya, itu kan rasa. Contoh kayak kita nih, ketika kita merasa dingin, kita nyari apa sih? Iya. Nah, kita nyari selimut, kita nyari jaket untuk menghangatkan badan. Itu pula yang terjadi pada Adam. Ketika dia merasa dingin, dia mencari sesuatu yang dapat menghangatkan badan. Karena kan pada saat itu belum pakai baju. Ya. Mulailah ditutupi dengan daun ya, yang berasal dari surga. Ya. Ini pakaian yang pertama. Ya. Terus berkembangkan pakaian itu. Ya. Jadi dari dia tidak berpakaian hingga dia berpakaian dari daun. Ya. Lalu berkembang lagi pakaiannya. Kita cross check di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-A'raf ayat 26. Surat Al-A'raf ayat 26. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu sebagai bahan pakaian untuk menghias diri. Akan tetapi pakaian takwa itulah yang paling baik.
Ya. Ya. Pakaiannya apa nih sekarang? Bulu. Ya. Dan ada pula yang senada, yaitu di dalam surat An-Nahl ayat 5. Ya. Di dalam surat An-Nahl ayat 5, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya hewan ternak itu ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian dagingnya kamu makan. Ya. Jadi keterangannya pakainya bagaimana? Padanya ada bulu yang menghangatkan. Ini adalah proses perkembangan daripada fashionnya Nabi Adam alaihi salam. Dari dia tidak berpakaian, lalu dia berpakaian dengan daun, kemudian pakaiannya berkembang menjadi bulu dari bulu hewan. Jadi bulu hewan itu disamak, ya, dibersihkan, lalu dikeringkan, ya, dijemur gitu ya, kering sampai hingga akhirnya bisa dijadikan pakaian untuk menghangatkan badan. Inilah proses perkembangan daripada fashionnya Adam pada saat itu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari dia tidak berpakaian sampai dia memakai daun-daun, primitif bukan? Purba bukan? Purba sekarang. Jadi antara sains dengan Al-Quran ini mulai ada kesamaan, kan gitu ya. Informasinya ada di dalam Al-Quran. Ini dari segi fashion. Nah, lalu kita kaji lagi dari segi tempat tinggal. Coba kita pikirkan. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan Hawa. Berarti kan hanya 2 orang saja, ya, di muka bumi nih, ya. Tidak ada manusia yang lain daripada selain Adam dan Hawa. Apakah Adam sudah bisa membangun sebuah rumah? Belum. Dia buat untuk berpikir, ngomong aja juga belum. Yeah. Ngomong aja juga belum bisa. Siapa yang ngajarin ngomong? Kan gitu. Dari segi tempat tinggal, maka Adam belum bisa berpikir untuk membangun sebuah rumah untuk dia tempati menjadi rumah tinggal dengan Hawa. Belum bisa. Karena naluri dirinya untuk berlindung, naluri manusia ya, untuk berlindung dan untuk menghangatkan badan, maka Adam dan Hawa menempati rumah-rumah yang telah disediakan oleh Allah secara alam atau terjadi secara alami. Di mana tempatnya? Gua berarti ya. Di goa. Gua. Ya. Karena pada saat itu belum ada arsitektur, belum ada mall juga. Ya, belum ada. Gitu. Kayak fashionnya dari daun. Karena dulu kan belum ada tukang jahit. Tailornya belum ada. Ya. Gitu ya. Itu. Jadi tempat tinggal yang pertama kali ditempati oleh Adam adalah goa. Ya. Maka di goa itulah menjadi tempat tinggalnya sekaligus di mana Adam mendapatkan segala petunjuk dari Allah. Itulah tempat tinggal yang ditempati oleh Adam secara alami. Masuk akal nggak, Kang? Ya. Iya. Karena memang pada saat itu ya belum bisa bangun rumah.
belum terpikirkan untuk bisa membangun rumah. Ngomong aja belum bisa, kan gitu ya. Maka menempati rumah yang telah disediakan oleh Allah secara alam, yaitu di gua-gua. Maka disinilah kita dapat memahami mengapa para nabi dan rasul, para waliullah seringkali berdiam diri di dalam gua. Sampai baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertahanus di gua Hiro. Ya, untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah. Karena memang dari zaman awal penciptaan manusia pertama itu pun berada di dalam gua. Ya, kira-kira sini mulai masuk nggak nih? Ya, dari fashionnya, tempat tinggalnya, ya. Nah, kira-kira itu masuk kategori primitif nggak? Manusia purba nggak? Nah, sekarang kita berpikir bagaimana caranya Adam bertahan hidup, kan gitu ya. Ketika dia hidup, naluri untuk bertahan hidup itu muncul karena timbul rasa lapar, kan gitu kan? Ya, siapapun orangnya pasti memiliki rasa lapar. Maka ketika timbul rasa lapar dari dirinya Adam, otomatis timbullah naluri bagaimana cara mendapatkan makanan. Betul nggak? Ya. Oleh karena itu, mulailah Adam bertahan hidup ya, dengan mencari makanan-makanan yang berada di dalam hutan. Karena dulu awalnya ini adalah seluruhnya hutan belantara, kan. Dari ujung timur, ujung barat, utara, selatan, semuanya hutan belantara. Belum ada siapapun, kan gitu ya. Maka untuk bertahan hidup Adam, nalurinya mulai bekerja bagaimana mencari makanan. Carilah makanan, dia ada buah-buahan, ya. Dan mulai dia belajar berburu, kan. Ya. Dari buah-buahan dan dia mulai belajar berburu. Berburunya itu pun bertahap. Senjata-senjatanya pun bertahap. Sebagaimana sekarang ini sains itu sudah menjelaskan bagaimana proses daripada senjata-senjata manusia purba, ya, dari batu yang utuh, dari kayu yang utuh, hingga akhirnya dia berpikir bagaimana batu itu menjadi lancip, kan gitu kan? Nah, itu kan perkembangan namanya, cara berpikirnya, kan gitu. Nah, yang unik adalah di dalam sains itu pembelajarannya kan disebutnya ada evolusi manusia. Manusia dari dia bungkuk, ya, mulai tegak sampai dia berdiri tegak, kan, dan mulai berjalan, kan gitu. Apakah ini benar-benar evolusi atau bagaimana? Nah, ini sisi saya terangkan. Jadi begini, Kang, ketika Adam itu telah ditiupkan ruh oleh Allah, wa nafakhtu fihi min ruh, kan hidup nih, Kang. Belum bisa jalan. Gitu kan. Adam itu belum bisa jalan. Tetap meskipun dia diciptakan oleh Allah dalam kondisi tubuh yang dewasa, gitu ya. Dengan kondisi tubuh yang dewasa, tetapi kan pemikirannya masih baik. Dia belum mengerti bagaimana berdiri, dia belum mengerti bagaimana berjalan, apalagi berlari. Prosesnya seperti bayi, merangkak dulu, kan. Ya, merangkak dulu dia. Hingga akhirnya dia belajar cepat, karena memang tubuhnya sudah dewasa, otaknya semakin cepat belajar.
tubuh ini kan bagaimana instruksi dari otaknya. Kan gitu. Kalau otak memberikan instruksi untuk berdiri, maka kita berdiri. Otak memberikan instruksi kita berjalan, maka kita berjalan. Kan gitu. Nah, disitulah dia mulai belajar. Melihat dari sekelilingnya, ada hewan-hewan ya. Mulai ada perkembangan dari tubuh Adam dan Hawa ini. Ya. Mulai dia belajar untuk berdiri, kan agak ngebungkuk gitu kan. Ya. Makin lama dia tegak berdiri, akhirnya dia berjalan. Bagaimana proses bayi itu sama. Jadi yang dimaksud evolusi itu adalah perkembangan manusia pertama atau Adam untuk dia belajar berjalan. Gitu. Ya. Karena memang belum dia bisa mengetahui bagaimana otaknya itu memberikan instruksi kepada tubuhnya. Gitu kan. Masuk nggak kira-kira? Iya. Nah, ini yang selama ini sudah diterangkan oleh sains. Jadi disebut evolusi. Itulah perkembangan Adam. Lalu bagaimana dia bisa ngomong? Kan gitu ya? Ya. Makanya kenapa dikatakan Adam itu dianggapnya evolusi dari kera. Karena ngomong yang pertama itu sama seperti bayi. Bagaimana ngomongnya? Wah. Yang disebut oleh Adam ya huwa. Itu ucapan yang pertama. Hanya itu. Ya. Yang disebutnya huwa. Makanya kalau dalam tasawuf huwa itu ya tertinggi itu. Ya. Jadi kalau orang kagak paham zikir huwa, jangan ngomong. Karena itu adalah ucapan yang pertama kali. Dari bayi nyebutnya huwa. Adam awal kali menyebutnya huwa. Itulah zikir tertinggi kalau dalam tasawuf. Jadi jangan ngomong kalau nggak tahu. Gitu Kang ya. Ya. Bukan hanya sekedar artinya dia, bukan itu Mas. Ya. Jadi kudu dipahami itu. Ya. Jadi kalau nggak paham nggak perlu ngomong. Gitu ya. Jadi yang pertama kali diucapkan oleh Adam pada saat itu huwa. Jadi dianggapnya kera. Gitu Kang. Karena kera bagaimana sih? Kan gitu ya. Jadi dianggapnya seperti itu. Padahal karena memang itulah proses manusia. Ya. Proses manusia yang disebut itu pertama kali itu. Ya. Maka di dalam Al-Quran ada keterangannya Allah ngajarin Adam. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Ya abangku ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya. Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Surat Al-Baqarah ayat 31. Allah mengajarkan nama-nama. Ya, maksudnya bagaimana? Allah mulai ngajarin Adam ngomong nih, ya. Allah ngasih tahu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam? Bagaimana cara Adam belajar? Ini salah mengkaji syirik, gitu. Jangan kita berpikir ketika kita membaca ayat ini wa 'allama Adamal asma'a kullaha, Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam, lalu kita berpikir ada pertemuan antara wujud Allah dengan wujud Adam. Syirik kita. Hati-hati ini ya, saudara-saudara. Para sahabat, Kopiah Sufi, Channel Nurjatul Kubro, jangan sampai salah mengkaji. Ayat ini menjelaskan wa 'allama Adamal asma'a kullaha.
Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam bukan berarti ada pertemuan antara wujud Allah dengan wujud Adam. Ya, hati-hati kita berpikir. Cara Allah mengajarkan kepada Adam tidak seperti seorang guru mengajarkan kepada muridnya. Nah, hati-hati kita di sini. Bagaimana cara Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam, Kang? Bisa nggak? Ini gitu. Karena kan seluruhnya belum punya nama, Kang. Ini ada pisang. Apa Adam tahu ini pisang? Kan nggak tahu. Iya. Ada duren. Apa Adam tahu itu duren? Ada apel. Apa tahu Adam itu apel? Kan nggak tahu. Ya. Bagaimanakah Adam diajarkan nama-nama oleh Allah? Kan gitu ya. Ya. Bagaimana cara Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam? Sampai saat ini pun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengajarkan nama. Itu. Sampai sekarang saya berikan secara akal logika manusia yang sederhana saja. Caranya bagaimana kan gitu kan? Nah, Abang Holik kan punya anak. Namanya siapa? Fatih. Yang paling kecil ya? Yang paling gede? Fatih. Nah, ketika Fatih ini dilahirkan ibunya, sudah punya nama belum? Belum, ya kan? Setelah itu kan otomatis ya. Abangku ini, Bang Holik, mencari nama dong untuk anak. Bertanya kepada guru, bertanya kepada orang tua, nyari di Google gitu ya. Benar gak? Ya. Hingga akhirnya Abang Holik memiliki sebuah kemantapan, kasih nama Fatih, dan gitu muncul kan itu, mendapatkan keyakinan dalam hati, ya kan? Kita pikirkan dulu kan tuh, keyakinan dalam hati diucapin dengan lisan, kasih nama Fatih, kan gitu ya. Itulah cara Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam. Masuk akal nggak? Akal. Itulah cara Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam. Ketika Adam tidak mengetahui pisang itu buah pisang, nggak tahu. Apel itu buah apel, nggak tahu. Bagaimana caranya? Allah masukkan ke dalam hati dan pikirannya, terucap dengan lisannya. Jadi masuk akal nggak? Ya. Jadi masuk akal. Itulah cara Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam. Apakah tahu itu buah apel? Enggak. Ketika dia berjalan di hutan ya, mencari makanan, dilihat ada pohon, buahnya lebat, dia endus-endus sama dia. Dijilat-jilat, digigit-gigit sama dia. Oh, rasanya enak, manis. Ya. Baru terucap tuh. Tapi kan itu prosesnya sangat lama, dia belajar ngomong. Gitu. Baru terucap, apel. Ini caranya belajar dia. Bukan ada pertemuan wujud Allah dengan wujud Adam. Allah kasih tahu ini apel Adam, ini pun pisang Adam. Enggak gitu prosesnya. Ya. Tapi proses itu sudah berlangsung ketika Adam telah sempurna menjadi manusia, dia menjalani kehidupan di dunia ini. Mulai Allah mengajarkan nama-nama ya, yang dia belum ketahui, masuk dalam hati dan pikirannya, diucapkan dengan lisannya. Itu cara Allah ngajarin. Ya. Bagaimana cara Allah mengajarkan ngomong kepada manusia pertama, kepada Adam? Allah mengajarkan
Adam berbicara itu melalui proses alam, Kang. Gitu. Makanya alfabet dari A sampai Z itu kan himpunan yang ada di dalam alam semesta. Ya, dia dengar ada suara hewan A jadi A. Ada yang lain B jadi B. Gitu. Ya. Itu adalah alam. Lalu dihimpunkan menjadi alfabet. Maka Adam itu mulai berbicara, mulai belajar bicara itu melalui alam. Sebelumnya isyarat, dengan bahasa isyarat. Karena belum bisa ngucap apa yang mau diucap. Tuh, ya. Dari fashionnya jelas. Ya. Dari daun hingga menjadi bulu. Dari rumah tinggal, goa. Ya. Hingga akhirnya nanti berkembang lagi, mulai mendirikan bangunan. Bagaimana caranya? Numpuk batu, numpuk kayu, ditumpuk-tumpuk. Gitu. Kayak kita lagi bikin kemah-kemahan. Gitu. Itu prosesnya. Ya. Perkembangannya. Dan itu berlangsung sangat lama sekali, ratusan tahun. Ya, karena Nabi Adam umurnya sampai 1000 tahun. Ya, ratusan tahun itu. Beranak pinaklah Adam. Ya. Sampai sini ada yang ditanya nggak nih? Iya. Nanya gimana nanya? Puyang dulu. Ya, kita minum dulu, kita ngopi dulu, ngopi. Apa kok kopinya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Kopi asupi, nikmatnya ngaji sambil ngopi. Ya, jadi antara Adam dengan manusia primitif itu memiliki keterhubungan, Kang. Ya, jadi Adam itu disebut manusia primitif, iya. Manusia purba, iya. Karena emang perabotannya juga semua dari batu, dari kayu, itu perabotannya. Dan itu kan keterangannya di dalam Al-Quran. Yang gitu. Nah, setelah itu Adam dan Hawa mulailah beranak pinak. Wabassa minhuma rijalan katsira wan nisa. Gitu. Dan dari keduanya lalu diperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Ya. Coba kita perhatikan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Jelas ya? Dari seorang laki-laki dan perempuan. Jadi hanya ada dua orang, ya, yaitu Adam dan Hawa. Ya. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Ya, jelas di sini ya. Di sini keterangannya di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah telah menerangkan di mana ketika Adam dan Hawa ini sudah beranak pinak, sudah berkembang biak laki-laki dan perempuan, maka dari keturunan-keturunan Adam dan Hawa ini mulai berkelompok, berkembang biak. Ada yang bagian timur, bagian barat, bagian selatan, bagian utara. Jadi dia mengisi seluruh yang ada di muka bumi ini, keturunan Adam dan Hawa. Dan semuanya prosesnya masih sama seperti Adam. Manusianya juga manusia, pasti manusia primitif. Itu. Mulailah mereka membuat budaya mereka sendiri, membuat suku mereka sendiri, bahasa mereka sendiri, gitu. Nah, lalu apa yang terjadi?
Padahal di sini perintahnya untuk saling mengenal, kan gitu ya. Akan tetapi yang terjadi adalah terjadinya perang saudara, saling merampas, itu saling membunuh, dan pembunuhan itu terjadi mulai dari Qabil membunuh Habil. Ini proses pembunuhan yang pertama, kejahatan yang pertama di muka bumi, di mana Qabil membunuh Habil. Dengan cara apa dia membunuh? Dan gitu. Dengan apa dia membunuh? Apakah pada saat itu sudah ada pisau? Belum ada. Apakah pada saat itu sudah ada pedang? Belum ada. Apalagi pistol. Dan belum ada. Maka si Qabil membunuh Habil dengan apa yang ada di sekitarnya. Kira-kira yang cepat untuk membunuh itu apa? Pakai apa dia? Pakai batu. Diambillah batu, dihantam ke kepala Habil. Maka seketika Habil meninggal dunia. Primitif nggak? Primitif. Sekarang keterangannya di mana? Ketika Qabil membunuh Habil, Qabil bingung nggak jasadnya Habil diapain? Ya. Kan bingung. Akhirnya Allah mengutus burung gagak yang lagi berkelahi. 2 burung gagak berkelahi. Kan gitu, ya. Maka salah satunya mati. Kemudian yang masih hidup mematuk-matukkan paruhnya ke tanah, menggali dengan paruhnya, ya, lalu mengubur jasad burung gagak temannya itu, ya, yang mati dimasukin ke dalam tanah. Ini proses penguburan pertama, ya. Karena si Qabil nggak tahu jasad Habil mau diapain, dia ngelihat, belajar dari alam kan, benar kan, dari alam dia belajar, melihat burung gagak, maka Qabil menggali tanah, ya. Dengan apa? Ya dengan apa yang ada di sekitarnya. Ada batu, ada kayu, dia gali dengan itu. Dia gali tanahnya, lalu dimasukkanlah jasad si Habil, dikubur sama si Qabil. Penguburan yang pertama ini. Kan primitif. Sampai nguburin aja dia kagak tahu caranya kan? Primitif. Itu. Nah, lalu anak-anak Adam yang sudah berkembang biak ini membuat suku-suku bangsanya sendiri dari timur, di selatan, barat maupun utara, sekelilingnya semua, ya. Lalu mereka mulai berpikir untuk saling menguasai. Terjadi perang saudara, saling merampas, saling membunuh. Kan seperti itu yang terjadi, ya. Lalu mulailah turun ayat, kan gitu ya, turun ayat dari Allah. Di mana keterangannya? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ya. Kita pahami di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ya, yang dimana dikatakan ayat ini adalah ayat tentang penciptaan manusia pertama. Padahal ayat ini bukanlah tentang penciptaan manusia pertama. Tentang apa kan gitu ya. Maka ketika terjadi kekacauan, anak cucu Adam ini saling membunuh, saling merampas, Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah.
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu malaikat bertanya kepada Allah, seakan-akan menyanggahkan gitu ya. Qalu ataj'alu fiha may yafsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat berkata kepada Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Ya. Karena ketika terjadi kekacauan perang saudara, ya, menumpahkan darah, Allah hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, kan gitu ya. Lalu malaikat berkata kepada Allah, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah? Ya. Dari mana malaikat tahu? Kan gitu kan? Karena memang sudah terjadi pertumpahan darah itu. Dari si Qabil menumpahkan darah Habil, kan gitu ya. Lalu dilanjutkan oleh keturunan-keturunannya daripada keturunan Nabi Adam yang sudah bersungguh-sungguh dan berbangsa-bangsa. Maka Allah hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, kan gitu. Siapakah kan gitu ya, yang dijadikan khalifah? Maksudnya dijadikan khalifah ini bagaimana, kan gitu ya. Di dalam surat Toha ayat 122, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Tuhannya kemudian memilihnya menjadi Rasul, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Jadi yang dimaksudkan Allah hendak menjadikan seorang khalifah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mengangkat Nabi Adam menjadi seorang Rasul, maksudnya itu. Ya. Jadi keterangan ayat ini adalah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 30 adalah ayat yang menerangkan di mana Allah hendak mengangkat Nabi Adam menjadi seorang Rasul. Seperti itu, Kang. Jadi surat Al-Baqarah ayat 30 itu bukan tentang penciptaan awalnya, bukan. Tapi sudah proses kehidupannya, ya, hingga akhirnya Adam hendak dijadikan seorang khalifah. Khalifah ini maksudnya apa? Menjadi seorang Rasul. Untuk mengajarkan kepada anak keturunannya Adam bagaimana tata cara menjalankan kehidupan di dunia ini. Jadi maksudnya ngasih tahu aturan-aturannya. Seperti itu. Ya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan kan? Ada yang kurang jelas kan? Gamblang sih sebenarnya, kita aja menyikapinya nih bagaimana nih. Ya. Nah, nanti terakhir bonus ya. Kenapa Adam sampai berdosa ini kita kasih tahu terakhir. Kalau nggak ada yang ditanya, ya kita kasih tahu nih. Ya, sampai Adam bertobat kan gitu ya. Kira-kira ada yang ditanya nggak sampai di sini penjelasan terakhir ini kehidupan Adam, ya, secara globalnya. Ya. Dan kira-kira masuk akal nggak penjelasannya? Masuk sih, Bi. Dalam artian apa namanya, dengan kita membawa ke logika ya, dalam artian logika bahwa semuanya kan ada prosesnya, semuanya itu tadi. Yang mulai dari kita untuk berbicaranya, terus berjalannya dan bagaimana terus begitu kan. Nah, tadi ada sebelum pertumpahan darah berarti kan, pertumpahan darah. Di situ tetap berarti sudah dari dulunya sudah ada seperti itu ya. Dalam artian sampai sekarang pun yang namanya kita bermusuhan atau apa tetap aja dengan saudara gitu. Betul. Kan gitu.
sekali. Mungkin di situnya ya. Ya, karena memang sudah terjadi pada saat itu kan gitu ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang disebutnya Adam itu berdosa. Kan karena di sini ada keterangannya, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Berarti kan ada kesalahan yang dilakukan oleh Adam, kan gitu. Nah, di mana kesalahannya? Dikatakan dia memakan buah khuldi. Coba kita kaji di dalam surat Toha ayat 120, mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang artinya maka setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Ia berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon khuldi, pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa? Ya gitu. Kemarin kita sudah jelaskan pohonnya apa, buah khuldinya apa. Nah, sekarang yang kita jelaskan adalah kenapa bisa berdosa. Hubungan buah khuldi dengan kerajaan itu apa? Karena di sini ada keterangan, aku tunjukkan pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa. Hubungannya apa, pertanyaan saya? Kenapa setan tahu seperti itu? Mengkorelasikan, menghubungkan antara pohon khuldi dengan kerajaan yang tidak akan binasa? Apa hubungannya gitu kan? Ilok kan kita makan buah khuldi terus punya kerajaan yang tidak akan binasa. Ya, kan nggak ada hubungannya. Nah, disinilah kita harus pahami ini masuknya dalam ranah apa? Kenyataan atau perumpamaan. Ya kan gitu ya? Yeah. Nah, kemarin sudah kita jelaskan kenyataannya, pohon yang nyata, buah khuldi yang nyata sudah jelas kita terangkan. Maka sekarang kita terangkan tentang buah khuldi, ya, yang perumpamaannya dan kerajaannya, ya, yang akhirnya menjadi Adam berdosa. Setelah Adam dan Hawa hidup menjadi manusia sempurna seutuhnya, ya, pertanyaannya adalah, dia udah mengenal Tuhan belum? Belum. Ya, ngomong aja belum bisa. Gimana dia mengenal Tuhan? Ya, dia belum mengenal dirinya siapa. Dia belum mengenal Tuhannya siapa. Ya, masa gak sini? Ya. Jadi karena dia belum mengenal Tuhannya siapa, dia memakan keabadian. Maksudnya bagaimana? Nabi Adam pada saat itu karena dia belum mengenal Tuhan, ya, yang maha menciptakan alam semesta ini, setelah dia hidup sempurna menjadi manusia, dia melihat sekitarnya nih, oh nggak ada manusia lain selain daripada diriku. Kan gitu ya. Di dunia ini tidak ada manusia lain selain daripada diriku. Lalu dia mengakui segala sesuatu yang ada ini adalah miliknya. Akulah raja, kan gitu, yang merajai alam semesta, gitu. Makan buah khuldi keabadian, maksudnya apa? Itu kan milik Allah. Keabadian makan milik Allah, kan gitu. Tapi dipunyain sama Adam, sama Hawa. Tuh, dianggapnya bahwa alam semesta ini, dunia ini adalah miliknya Adam dan Hawa. Ini semua adalah kuasaanku, milikku, sebelum dia mengenal Tuhan. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada Adam dan Hawa tentang Allah, tentang Tuhan. Makanya setelah dia mengenal Tuhannya, mengenal Allah, mengenal Sang Maha Pencipta, lalu dia berdoa kepada Allah
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Ya, diminta mohon ampun tuh, ya. Dia mohon ampun kepada Allah, ya. Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Ini doanya Adam dan Hawa dipanjatkan kepada Allah. Itu. Karena tadinya dia nggak sadar, dia belum mengenal Allah. Hingga akhirnya dia mengakui semuanya ini. Ini kan kerajaan, gitu loh. Makanya tadi buah khuldi, maka aku tunjukkan buah keabadian dan kerajaan yang tidak akan binasa. Kerajaan yang tidak akan binasa maksudnya apa? Yang lagi ditempati sama Adam nih, dunia nih. Inilah kerajaan yang tidak akan binasa, bahasanya kan gitu. Ya. Hingga akhirnya Adam mengakui, oh ini milikku semua. Jadi masuk dalam pikirannya itu. Ya. Kan setan membisikkan pikiran jahat. Jadi masuk dalam pikiran Adam, akulah penguasa alam semesta gitu. Allah tegur karena dia belum mengenal Tuhan. Setelah Allah memberikan petunjuk kepada Adam, barulah dia sadar bahwa dirinya telah salah, telah zolim. Makanya dia berdoa kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana. Ya, dia berdoa kepada Allah. Mohon ampun tuh kepada Allah. Lalu keterangannya adalah di dalam surat apa tadi itu? Ya, di dalam surat Toha ayat 122. Tuhannya kemudian memilihnya menjadi seorang Rasul, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Sampai di sini ada yang kurang jelas nggak? Ya. Nah, silakan ditanyakan kalau ada yang kurang jelas. Dan mungkin Kang Iwan, Bang Holik mungkin baru mendengar kajian ini sekarang ini. Di luar sana mungkin belum ada yang mengkaji ini. Ya. Nah inilah seperti ini kajiannya yang memang berdasarkan Al-Quran. Gitu ya. Dan masuk ke dalam akal logika kita. Gitu ya. Jadi bukan cerita itu Adam di surga sana kan gitu ya. Makan buah khuldi baru diturunin ya ke dunia ini, ke bumi, bukan. Prosesnya sudah di dunia ini. Itu. Terus tadi Allah ngajarin nama-nama, kira-kira ada yang ditanya nggak? Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan nama-nama kepada Adam. Sampai sekarang masih ya. Sampai sekarang pun Allah masih ngajarin gitu. Adam. Iya. Anak Adam. Tapi kan kita nggak sadar kan? Iya. Kita masih diajarin sama Allah. Ya. Kita mah berpikirnya, ya gue yang ngasih nama kan begitu. Bapaknya ngasih nama. Ya. Ngasih petunjuk. Nah, padahal ketika kita mohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, dimasukkan dalam hati dan pikiran, diucapkan dengan lisan. Gitu. Ya. Hakikatnya, siapa yang memberi nama? Allah. Itu. Makanya nama-nama kita makan sudah tertera di sana. Gitu. Jadi orang tua kita mengambil nama kita di sana dengan doanya. Turun deh tuh. Itu kan. Ya, jadi sampai sekarang Allah pun masih ngajarin nama sama kita. Itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku semua. Jadi mungkin sudah gamblang jembar lautan gitu kan. Jembar lautan, tapi kita tetap akan mengkaji apa yang harus kita pelajari lebih lanjut lagi. Jangan lupa tetap kita berpatuhkan bahwa apa yang sudah kita pelajari itu semuanya datang dari Allah. Amin. Dan semuanya itu kita kembalikan ke Allah.
Mungkin itu aja Bi ya Ya. untuk pembahasan kali ini. Insyaallah next Apa kita ini? akan jelaskan tentang bagaimana proses tentang Nabi Isa. Baik. Nah, Karena harus ada yang itu diluruskan. saudara-saudaraku, untuk selanjutnya kita mengkaji mengenai Nabi Isa ya, Bi. Ya, jadi insya Allah kajian Adam udah berapa part ini ya? Ya. Alhamdulillah hari ini kita selesai udah. Ya, cukup sampai di sini kajian Adamnya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.